Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini kita akan belajar kembali Excel ya. Di sini kita belajar untuk membuat kalkulator sederhana dengan aritmatika dan formula formula yang ada di Excel. Kemudian nanti akan Bapak bahas juga materi formula Excel yang sering digunakan. Nah, untuk sekarang kita buka dulu Excelnya ya. Kalian perhatikan setiap step dan stepnya. Di sini ranknya kita perbesar dulu biar kelihatan sama kalian. Ingat seperti yang sudah dibahas bahwa aritmatika di Excel itu kita bisa familiar ya, cuma simbolnya itu berbeda sama aritmatika yang biasa digunakan kalian di dalam rumus matematika. Bapak tulis dulu ya aritmatika. Simbol aritmatika. Yang pertama itu ada penjumlahan. Untuk penjumlahan itu sama simbolnya. Penjumlahan. Kemudian ada pengurangan. Ada kali. Kali di sini itu bukan X tapi bintang. Kali. Dan pembagian di sini juga bukan titik 2 tapi garis miring. Garis miringnya tidak bisa ditekan, kita kasih aja kayak gitu ya, tidak bisa dipencet. Pembagian. Nah, ini aritmatika yang ada di Excel sama dengan pasti digunakan ya. Nah, sekarang kita buat dulu tabelnya untuk membuat kalkulator. Jadi aritmatika ini akan digunakan, misal kita buat dulu di sel F3 itu nilai 1. Kemudian di G3 nilai 2. Di H kita buat hasil di H2, di bawahnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Jadi ada hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kita geser aja ya ke ini. Nah, ini untuk hasil kita merge ya biar nanti pas di blok ada nilai 1. Kita border dulu biar kelihatan. Nah, ininya biasa ini di merge. Oke. Ini juga di merge. Oke. Nah, ini digeser-geser biar kelihatan. Oh, ini tidak termasuk, belum di merge ya. Kita merge dulu ke bawah. Kita kasih border. Nah, setelah dibikin bagan yang ini, kalian masukkan nilai ada di sel nilai yang di bawah ya. Kalau mau dikasih nomor juga boleh, kalian tinggal kasih nomor. Nah, untuk memasukkan, misal gini Bapak, kan ini sudah mentok ya sama aritmatika, itu cuma terharang satu kolom. Nah, bagaimana nanti penomorannya kalau mau dikasih kolom lagi biar enggak nempel sama si bagan aritmatika. Nah, kan ini termasuknya nempel ya. Nah, nempel ke bagan si aritmatika tuh kalau ini dikasih nomor. Kita klik kanan di F atau di atas di nama si kolomnya, kemudian klik kanan, kemudian insert. Nah, insert ini nanti otomatis akan menambah sel ke sebelah kiri. Nah, kalau sudah dikasih, kita merge yang ini, kasih nomor. Nah, dan ke bawahnya itu berarti nanti tinggal kasih nilainya. Misal nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk menginsert kolom itu juga berlaku di menginsert baris ya, tinggal klik kanan, tapi dikliknya pas di penamaan baris di bawah. Misal kita kasih di sini nilainya 30, di sini 20. Kemudian 50,
501 ya, biar gede, lebih gede. 765 gak apa-apa. Kemudian 98, di sininya 3, di sininya 65, di sininya 4. Bebas lah, terserah kalian untuk pengisian ya. 43. Nah, kita ketengahin dulu biar rapi kelihatannya. Nah, untuk di penjumlahan kan kita menggunakan rumus dulu, fungsi aritmatika ya. Kita pakai fungsi aritmatika. Seperti biasa penjumlahan kayak dimana? Kayak kalian mengerjakan soal matematika ya di di buku itu tidak sulit. Nah, misal perbedaannya, kita lihat perbedaannya ya. Bentar, fontnya kita gedein dulu. Perbedaannya. Misal kalau di buku 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu kalau di buku. Nah, kalau di Excel itu untuk mengaktifkan si sel supaya jadi bisa berfungsi itu harus menggunakan sama dengan lihat si nilai satu yang ini itu berada di sel berapa sama nilai satu yang kedua atau nilai yang kedua. Misal si satu yang pertama itu ada di sel D1 tambah. Nah, ini aritmatika, penggunaan aritmatika penjumlahannya tambah, dan nilai yang dua yang ini misal ada di sel D2. Nah, kalau sudah kayak gitu tinggal enter aja kayak gitu. Nah, ini juga sama dengan nilai 1. Nah, nilai 1 yang ada di sini yang ini kan 30 itu berada di sel G4. Kita bisa langsung mengklik atau bisa menulis secara manual. Nah, sama. Kalau sudah terseleksi itu otomatis ada garis biru ya. Di sananya ada garis biru. Kita perbesar dulu aja biar kelihatan. Kita perbesar. Nah, udah gede. Nah, aktifkan dulu sama dengan, kemudian mau ditulis manual G4. Kemudian masukkan aritmatikanya sama nilai yang kedua itu berada di H4. Nah, kayak gini. Kalau sudah beres tinggal tekan enter. 30 tambah 20 sama dengan 50. Udah sesuai kan? Nah, kemudian untuk pengurangan juga sama dengan nilai satunya itu berada di G4. Kemudian masukkan simbol aritmatikanya. Nah, masukkan lagi G4 sama yang nilai 2 itu H4. Kayak gitu. 30 kurangi 20 10. Oke, sesuai. Lanjut untuk perkalian. Perkalian sama, tinggal mengganti simbol aritmatikanya saja. Nah, di sini kita aktifkannya itu menggunakan sama dengan, terus sel berapa, nilai 1 itu berada di sel berapa, perkalian shift angka 8 sama H4. 30 kali 20 600. Oke, sesuai. Kemudian pembagian sama dengan G4 bagi garis miring ya, G4 sama bagi H4. Nah, kayak gitu 1,5. 30 dibagi 2 pasti 1,5. Nah, untuk cara cepatnya, kalau sudah beres kalian bisa menariknya ke bawah. Nah, kayak gini. Jadi tidak perlu menulis ulang ya. Kalau untuk membuat penghitungan di Excel, itulah mudahnya di Excel. Jadi tidak perlu kalian menulis rumus kembali. Nah, kalau sudah beres, sekarang Bapak akan menjelaskan beberapa. Nah, di sini kalian harus tahu juga, untuk kemarin yang di video sebelumnya kita tahu ya ada yang namanya sheet 1, sheet 2. Misal sheet 1 Bapak kasih nama ini yang di bawah, namanya aritmatika atau kalkulator aja lah. Kalkulator. Nah, yang kita kalau mau muka lembar baru, kita klik sheet 2. Nah, ini sudah Bapak klik sheet 2. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan formula Excel yang sering digunakan. 1, jangan pakai titik, 1 aja. Ini kita kasih rata tengah.
Nah, kita geser ke bawah. Nah, 10 aja ya, 10 poin aja. Nanti untuk minggu depan si formula ini kita perjelas lagi. Satu, itu ada yang namanya sum. Pasti sum itu kalian sudah pada pada biasa ya penggunaannya itu untuk penjumlahan. Kemudian untuk yang kedua itu ada yang namanya if. If ini pasti sering digunakan, sering. Jadi itu nanti kesananya itu penggunaan logika ya, jika salah, jika benar itu pasti pakai if. Kemudian ada yang namanya count. Nah, count. Terus ada lagi count A. Count A. Nanti jelasin ya. Terus kemudian ada count if. Count if. Terus ada yang namanya sum if. Kemudian ada VLOOKUP seperti yang sudah kalian praktikan dulu ya. Kemudian ada HLOOKUP, sama aja HLOOKUP. Terus ada juga yang namanya apa ya, yang sering digunakan itu ada apa sih, jarang sum if, jarang, gak apa-apa masukin aja. Ada upper aja lah, upper sama lower. Sebenarnya sekitar ada 14 lah yang sering digunakan. Kita masuk dulu ke sum. Sum itu fungsinya untuk menjumlahkan sel yang ada di dalam untuk menjumlahkan nilai yang berada di dalam sel, seperti halnya penjumlahan di aritmatika ya. Jadi menjumlahkan fungsinya itu di sini aja kita tulis, menjumlahkan sekumpulan data. Itu lebih simpel kalau pakai sum ya, jika untuk penjumlahannya banyak. Kemudian untuk if itu adalah kata Bapak juga tadi itu seperti logika, jika benar, jika salah. Kita kasih pengertiannya mengambil salah satu dari dua nilai berdasarkan kondisi. Nah, kayak gitu aja. Jadi jika nilai kayak gini lah, kalau if itu jika si A nilainya 90 maka dia lulus, dan jika si B nilainya kurang dari 90 maka dia tidak lulus, kayak gitu aja. Nah, untuk count juga sama untuk menghitung jumlah sel. Nah, ini count itu fungsinya untuk menghitung jumlah sel yang berisi data. Nah, ini sangat sering juga digunakan ya untuk count ini. Jadi nanti sel yang ada datanya itu bisa kita hitung. Tapi kalau si sel tersebut kosong, gak ada bernilai, itu tidak akan terhitung. Tergantung kalau nanti ada kondisinya ya. Nah, yang ini, yang count A itu sama untuk menghitung jumlah sel, cuma ada kondisinya. Kita copy aja. Untuk menghitung jumlah sel yang berisi data, berisi data berdasarkan kondisi. Bukan berdasarkan kondisi ya. Bukan berdasarkan kondisi untuk yang itu mah. Yang berdasarkan kondisi itu yang count if ya. Yang count if berdasarkan kondisi. Berarti menghitung jumlah sel yang berisi data, berisi data. Nah, kalau count A itu perbedaannya ya, count A sama count biasa. Kalau count sel yang berisi yang di atas itu yang count biasa, si nilainya itu nanti si selnya dihitung kalau ada angkanya yang count di atas. Nah, kalau yang count A itu fungsinya untuk menghitung sel yang memiliki
data, berarti kebalik ya tadi Bapak, maaf. Yang kon itu ini sama berisi data, cuma datanya data angka, kita rubah ya, data angka. Berarti ini masuknya ke integer. Data angka untuk kalau yang kon A itu untuk menghitung jumlah sel yang berisi data, datanya itu bisa tulisan, bisa maksudnya bisa huruf ya, bisa angka juga. Kayak gitu. Nah, count if ini untuk menghitung sel ya pasti yang di blok ya, nanti yang dipilih ya, untuk menghitung jumlah sel yang berisi data berdasarkan kondisi kayak gitu. Terus sum if ini untuk menghitung apa namanya, menjumlahkan ya, menjumlahkan. Biasa kayak sum menjumlahkan, karena ada if berarti otomatis itu ada berdasarkan kondisi ya. Kalau masuk ke if berarti ada kondisi. Jadi menjumlahkan suatu apa ya, data item, suatu item aja, suatu item yang ada di tabel, yang ada di sel, yang cocok dengan kondisi, jadi diseleksi. Kalau pakai sum if itu diseleksi penjumlahannya. Kalau pakai sum aja pasti itu semuanya terjumlahkan. Nah, sekarang VLOOKUP itu mencari suatu item di kolom dan mengambil nilai yang ada di kolom lain pada tabel tersebut. Jadi harus ada bukan bank soal, tapi harus ada tabel yang lain. Jadi seperti yang sudah kita praktikan, misal kalau gaji itu ada kodenya. Jadi mengambil datanya itu berdasarkan kode. Jadi harus ada kode dulu, misal kode barang atau KD 00 hiji, nanti jumlahnya sudah muncul. Jadi sudah ditentukan. Cuma yang VLOOKUP itu nanti ngambil datanya vertikal. Jadi kalau vertikal otomatis itu ke atas ya vertikal ya, lurus, berdiri ya gitu. Kemudian kalau yang VLOOKUP sama mengambil data sesuai data yang sudah ditentukan, cuma ini ngambil datanya itu horizontal ya, kayak gitu. Jadi mengambil datanya horizontal, nggak kebalik ya, vertikal sama horizontal ya, kayak itu aja. Panjang ini, mengambil data atau mengambil data pada tabel aja, koma, takut salah, koma ya, mengambil data pada tabel sesuai dari data, mengambil data pada tabel sesuai dari data yang ditentukan. Secara pengambilan datanya itu secara vertikal, pengambilan datanya vertikal, kayak gitu. Ini sama, tinggal rubah aja, bukan vertikal tapi horizontal. Kemudian di sini ada upper. Ya, kalau upper di sini itu cuma mengubah teks aja ya. Jadi kalau kita kebetulan menuliskan huruf kecil, kalau pakai formula upper nanti tulisan kalian itu bakal semuanya huruf kapital ya. Jadi semuanya bakal huruf kapital untuk upper. Takutnya kalian lupa, misal kalian sudah ngetik banyak-banyak, kan kalau dihapus susah. Kalau di Word kan gampang. Kalau di Word itu sudah ada toolbar yang mengatur untuk merubah huruf atau tulisan menjadi huruf besar semuanya. Kalau lower ini kebalikannya ya. Kalau lower yang ini itu kebalikannya. Jadi mengubah aja ya, mengubah huruf kecil jadi huruf kapital.
Ini juga mengubah huruf besar jadi huruf kecil. Itu kebalikannya. Nah, untuk ini nanti kita jelasinnya atau kita praktekannya di minggu selanjutnya aja, karena durasinya ini sudah cukup panjang, takutnya kalian capek ya atau boring. Anggap saja ini sebagai pertemuan di kelas kalian, jangan sampai menyepelekan ya. Kalian tinggal lihat saja videonya. Kemudian untuk tugasnya, kalian untuk formula Excel yang Bapak sampaikan ada 10 poin di sini. Kalian coba yang belum ada, kalau nggak salah ini sudah ditugaskan, kalian tinggal cari aja di Google cara pengerjaannya ya. Yang sum, if, sama VLOOKUP, VLOOKUP itu Bapak sudah sampaikan ya. Nah, untuk yang belum, kalian cari kemudian tulis di buku kalian, kemudian kirim ke Bapak ya tugasnya. Nah, untuk untuk minggu depan kita akan belajar untuk menggunakan formula Excel yang sering digunakan ini. Insya Allah bermanfaat. Cukup kesekian materi Bapak. Jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan dan terus semangat ya dalam belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.